Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pemrograman CNC Milling menggunakan software Mastercam X9. Ini adalah contoh gambar kerja yang akan kita kerjakan. Jenis tool yang akan kita gunakan di sini adalah end mill diameter 10 mm dan end mill diameter 6 mm. Langkah pertama adalah menggambar dua dimensi. Pembuatan rectangle kemudian dilanjutkan dengan menggunakan garis bantu menggunakan toolbar offset X-form. Kita tentukan jarak-jaraknya dengan melihat dimensi yang ada dalam gambar kerja. Chamfer bagian ujungnya, kemudian pembuatan radius R6, pembuatan garis bantu dengan menggunakan X-form offset, radius R13,5. Selanjutnya membuat lingkaran diameter 12 dan diameter 20 mm. Selanjutnya membuat segi 6, jari-jarinya 9, kemudian kita putar 90 derajat. Selanjutnya kita menggunakan toolbar untuk memotong garis-garis yang tidak diperlukan. Garis-garis yang tidak diperlukan kita hilangkan. Selanjutnya membuat lingkaran. Dilanjutkan dengan membuat garis bantu untuk pembuatan alur. Kita buat garis bantu dengan X-form offset. Kita potong. Garis yang tidak diperlukan sekarang kita hapus. Kita cukup membuat satu garis line untuk proses pembuatan alur. Ya, kita save terlebih dahulu. Gambar dua dimensi sudah selesai. Misalnya kita beri nama job 4 untuk milling. Ya. Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis mesin dan setting benda kerja. Kita pilih jenis mesinnya, kemudian kita tentukan ukuran atau dimensi benda kerja. Ya, kita naikkan benda kerjanya kurang lebih setengah milimeter agar nanti proses facing dapat terlihat untuk proses penyayatan permukaan. Menentukan proses toolpath untuk facing, jenis tool yang digunakan end mill diameter 10. Ya, proses atau tipe pemotongannya zigzag, hingking part, kita atur parameternya, kedalaman total untuk pemotongan karena ini facing maka kita isikan 0. Kemudian proses toolpath untuk kontur, jenis tool yang digunakan masih sama diameter 10, kemudian depth cut-nya setiap kali pemotongan bisa kita atur misalnya 2 mm setiap kali pemotongan. Kemudian let in dan let out untuk proses pemasukan ataupun pengeluaran alat potong pada saat proses pemakanan. Ya, kita atur sedekat mungkin biar lebih efektif. Kemudian kita oke. Ya, sudah terlihat untuk proses pembuatan facing dan kontur. Nah, itu masih ada sisa benda kerja, maka kita lakukan untuk pembuatan kontur dengan menggunakan garis bantu. Ya, kita potong.
tidak dibutuhkan, garisnya kita hilangkan. Selanjutnya kita dapat mengkopikan template kontur yang sudah kita buat karena hasil parameternya sama, tinggal geometrinya yang kita rubah. Ya. Diawali dari kontur yang paling luar, kemudian baru ke dalam. Ya. Kemudian proses kontur untuk kedalaman 5 mm. Awal dari gerakan pemakanan alat potong bisa kita rubah posisinya biar tidak mengenai benda kerja yang lainnya. Masih ada sisa, maka kita perlukan garis bantu untuk efektivitas dalam proses pengerjaan. Bisa kita gunakan reform offset kontur. Kita hapus garis yang tidak diperlukan, cukup pada arah bagian benda kerja yang akan kita kerjakan. Kita kopikan dengan kontur sebelumnya, kemudian kita ganti geometri untuk menentukan chain-nya. Ya, sudah terlihat bahwa benda kerja sudah terset, namun masih ada sisa satu bidang di bagian ujungnya, perlu kita gunakan garis bantu untuk proses penyayatan bagian benda kerja yang masih belum tersayat. Cara ini dapat kita lakukan untuk efektivitas pengerjaan, walaupun dalam proses pengerjaannya parameter dapat kita setting multi untuk proses pemakanan, bisa disetting 2 kali pemakanan, namun hal itu menjadi kurang efektif sehingga diperlukan garis bantu agar lebih efektif. Kemudian untuk kontur yang segi 6 kita coba. Ya. Selanjutnya adalah proses pembuatan pocket. Ya. Untuk pembuatan pocket, jenis end mill yang digunakan adalah diameter 6 mm. Kita tentukan end mill diameter 6 sebagai T nomor 2. Proses pemakanannya 2 mm setiap kali pemakanan dan diakhiri dengan finishing. Kedalaman total 8 mm. Selanjutnya adalah template pembuatan alur. Kita memanfaatkan garis bantu dengan pemilihan template kontur. Dengan kompensasi toolnya kita off-kan untuk proses pemakanan. Kita coba hasilnya dari facing, kontur, kemudian pembuatan pocket dan pembuatan alur. Sudah selesai, terlihat sudah terbentuk sesuai dengan gambar kerja yang diinginkan. Kita ulangi sekali lagi. Nah, ini adalah hasil proses pembuatan program dengan menggunakan Mastercam. Selanjutnya adalah post processor dan edit program. Setelah program didapatkan dengan perintah post processor, hasil G-code dan encodingnya sudah terlihat, maka perlu pengeditan. Kita sesuaikan dengan sistem kontrol mesin yang digunakan. Dalam hal ini adalah Siemens, sehingga perlu mengubah dari standar DIN ke ISO. Selanjutnya di renumber biar urutan nomor programnya bisa urut.
Sepertinya program sudah jadi dan siap untuk digunakan.